Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teguh Gusto. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Bagaimana dengan video sebelumnya? Kira-kira naskah yang mana yang paling cocok menurut kalian? Silahkan berkomentar supaya kita bisa bahas sama-sama. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang pernah di-request oleh beberapa sahabat kita di kolom komentar, berjudul Jungle Cruise. Adalah sebuah film petualangan fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2021. Disutradarai oleh John Collet-Serra dengan skenario ditulis oleh Glenn Ficarra, John Requa, dan Michael Green berdasarkan sebuah wahana di taman hiburan Disney yang bernama Jungle River Cruise. Film yang berdurasi 127 menit ini dibintangi oleh Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons, dan juga Paul Giamatti. Sebuah saran bagi teman-teman semua untuk selalu menonton videonya sampai habis, karena di akhir video ada segmen penjelasan yang sayang jika dilewatkan. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Semua legenda terlahir dari kebenaran. Salah satunya dari Amazon adalah legenda Tears of the Moon atau air mata bulan. Satu kelopak dari pohon agung itu bisa mengobati semua penyakit dan menghilangkan setiap kutukan. Selama berabad-abad, banyak ekspedisi yang mencari penyembuh legendaris ini. Tak ada yang lebih terkenal dibandingkan sang penakluk Don Lope de Aguirre, karena dia benar-benar bertekad untuk mendapatkannya. Tapi hutan itu melindungi air mata tersebut. Sejarah menceritakan bahwa perjalanannya berakhir sia-sia, tapi legenda menceritakan lebih bahwa dia telah menemukan suku penjaga pohon dan dirawat sehingga pulih kembali. Aguirre menuntut para penjaga agar memberikannya sebuah artefak, yaitu mata panah suci yang merupakan kunci untuk menemukan Tears of the Moon. Bahkan, pria itu melakukan pembantaian, tapi hutan bertahan dengan caranya sendiri dan Aguirre bersama anak buahnya direnggut, dikutuk sehingga tak bisa menjauh dari sungai. Sampai-sampai kematian sekalipun tak bisa menjemputnya. Pada tahun 1916 atau 2 tahun setelah dimulainya Perang Dunia Pertama, seorang pria bernama MacGregor Houghton mempresentasikan tentang Tears of the Moon di hadapan Asosiasi Penjelajah Royal Society dengan maksud mendapatkan mata panah kuno. Tentu saja itu ditolak karena tidak ada ilmuwan yang mempercayai legenda. Selain itu, sebelumnya presentasi Tears of the Moon juga sudah pernah dibawakan oleh seorang wanita yang memiliki nama belakang yang sama, yaitu Lily Houghton. Menyadari presentasi saudaranya mulai kacau, Lily langsung menjalankan rencana B, yaitu menyusup ke ruangan arsip. Sesaat kemudian, salah satu pimpinan asosiasi membawa masuk seorang pria kaya raya yang telah menyumbangkan emas kepada perkumpulan itu. Sebagai gantinya, pria itu hanya meminta suatu barang, yaitu artefak mata panah kuno. Sangat disayangkan, benda tersebut sudah tidak lagi berada di sana. Tapi pria itu melihat seorang wanita sedang berusaha menyelinap keluar dan langsung meminta para penjaga menangkapnya. Lily bukanlah seorang ilmuwan biasa. Berbeda dengan saudara laki-lakinya yang pesolek, Lily memiliki kemampuan khusus dan bisa sedikit bela diri. Tentunya kemampuan itu menyulitkan para penjaga, tapi tidak dengan si pria kaya. Dia berhasil menjatuhkan Lily melewati jendela sehingga kondisi wanita itu benar-benar terpojok. Bersamaan dengan itu, MacGregor pun diusir dari aula. Melihat saudarinya yang sedang berada dalam kesulitan, pria itu pun langsung menghentikan bus untuk menolong. Si pria kaya mendapatkan peti yang digenggam oleh Lily, tapi tidak dengan artefaknya. Pangeran Joachim itulah identitas si pria kaya. Namun, karena identitas itu seharusnya dirahasiakan, dia terpaksa membunuh para penjaga. Joachim tidak meminta emasnya kembali. Dia hanya ingin mengetahui siapa wanita yang berani mencuri artefak itu. Menyusup, mencuri, dan menumpang gratis di angkutan umum itu masih belum cukup bagi Lily. Masih banyak yang harus dilakukan untuk menemukan Tears of the Moon yang bisa menyembuhkan penyakit apapun dan bisa menyelamatkan banyak orang. Rencana selanjutnya adalah menuju ke Porto Velho, Brazil untuk menemukan seorang nahkoda yang akan mengantar mereka menyusuri hulu sungai Amazon.
Berbicara mengenai nahkoda, Frank Wolf merupakan salah satunya. Dengan kapal sederhana yang bahkan mungkin sudah sangat tua, pria ini menjalankan sebuah usaha dharma wisata atau rekreasi di Amazon. Sama seperti Lily, Frank juga memiliki keahlian khusus dalam membuat trik. Pria itu sangat kreatif. Dia menceritakan beberapa legenda Amazon yang menyeramkan, meletakkan beberapa patung hewan buas, membuat air terjun sendiri untuk spot foto, bahkan bekerja sama dengan suku pedalaman yang disebut Pukamicuna, sang pemburu manusia. Itu benar-benar membuat penumpangnya ketakutan, sampai-sampai ada yang membayar lebih agar Frank mau mempercepat laju kapal demi keselamatan mereka. Sekembalinya ke dermaga, seorang tengkulak bernama Nilo menyambut Frank untuk menagih hutang yang telah menunggak selama 3 bulan. Penghasilan Frank hari ini tidak cukup untuk menutupi tunggakannya. Oleh karena itu, Nilo menyita mesin kapal. Dan minggu depan kemungkinan besar dia akan menyita kapal Frank. Itu akan menjadikan Tuan Nilo sebagai pemilik seluruh kapal di Portobello. Beberapa hari kemudian, Lily dan saudaranya McGregor tiba. Lily langsung menjadi pusat perhatian, bukan karena kecantikannya, tapi karena mengenakan celana panjang, yang mana tidak lazim dikenakan wanita pada masa itu. Mereka mencari seorang pria bernama Nilo, nama yang tertulis pada hampir seluruh kapal-kapal di Portobello. Mereka pun berpencar agar mempercepat pencarian, dan Lily akhirnya menemukan kantor Nilo yang ternyata di lantai 2 bar. Awalnya Nilo tidak mau menerima kedatangan Lily, tapi setelah mengaku memiliki banyak uang, tiba-tiba saja pintu itu terbuka dengan cepat. Ya, itu memang Frank. Dia menyamar menjadi Nilo demi menerima tawaran dari Lily menuju ke Lagrimas de Cristal. Tentu saja itu bukanlah wilayah yang bisa ditemukan di peta konvensional. Lily menunjukkan peta peninggalan ayahnya yang konon katanya digambarkan langsung oleh kartografer Aguirre di masa lalu. Setelah menunjukkan kemampuan Lily dalam membobol kotak yang terkunci, membuat Frank yakin bahwa Lily bukanlah wanita biasa. Setelah mencapai kesepakatan $20.000 untuk membayar jasa Frank, mendadak McGregor muncul bersama Tuan Nilo yang asli. Itu membuat kebohongan Frank terbongkar, tapi dengan cepat pria itu menurunkan harga jasa menjadi $12.000. Perasaan ragu menyelimuti Lily, dan tiba-tiba saja seekor jaguar muncul, sehingga membuat semua pengunjung ketakutan. Di sini Frank membuktikan bahwa dia tidak hanya kapten kapal yang handal, tapi juga pelindung yang cukup tangguh. Frank berhasil mengusir hewan buas itu, sekaligus meluluhkan hati Lily sehingga menyetujui tawaran tersebut. 10 menit menjelang keberangkatan, terjadi masalah-masalah yang tidak terduga. Mulai dari Frank yang ketahuan mencuri mesin sitaan Nilo hingga menghilangnya Lily. Ternyata wanita itu diculik oleh sekelompok pedagang, tapi bukan Lily namanya, jika bisa ditaklukkan dengan mudah. Dia kembali bergerak dengan lincah, dan kali ini dia melawan balik dengan tinjunya yang kuat. Akhirnya, bersama-sama dengan Frank, mereka berhasil lolos, tapi Lily menghindari air dan meluncur lewat kawat. Meski telah berhasil kembali ke kapal L'Aquila, tapi mereka masih dikejar-kejar. Sangat mengejutkan, kali ini Pangeran Joachim muncul dengan kapal selamnya, langsung menembaki L'Aquila dengan senjata kelas berat seperti Gatling gun, bahkan torpedo. Untungnya Frank dan Lily bekerja sama meningkatkan kekuatan mesin kapal, sehingga L'Aquila bisa melaju lebih cepat dan akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Senjata mesin, siapa pula orang gila yang membawa kapal selam ke Amazon? Sampai saat ini, Lily belum mengetahui siapa maniak yang mengejar mereka. Tapi dia menduga bahwa itu adalah putra bungsu Kaisar William, berdasarkan beberapa artikelnya tentang Tears of the Moon. Banyak hal yang ditemui dan dipelajari mereka di awal perjalanan, antara lain geofrancis atau lumba-lumba Amazon, dan juga berbagai macam tumbuhan. Serta, untuk pertama kalinya, Frank diperkenalkan dengan yang namanya kamera. L'Aquila pun tiba di persimpangan. Dengan tegas Lily meminta Frank untuk mengambil jalur kanan yang akan menghemat 2 hari perjalanan. Dan walaupun ternyata Lily tidak bisa berenang, tapi dia benar-benar yakin untuk melewati jalur yang terdapat jeram itu. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan Frank. Pria itu pun dengan sangat terpaksa mengikuti perintah Lily.
Beberapa jam kemudian, menjelang malam, Lily dan McGregor dibuat kesal setelah mengetahui bahwa tidak ada kamar mandi mewah seperti yang dijanjikan Frank. Ditambah lagi, semua bahan makanan yang dibawa oleh McGregor dibuang Frank ketika berada di dermaga. Namun pria berotot itu mempunyai solusi yang benar-benar tak terduga. Piranha, makanlah sebelum kau dimakan. Malam itu, Lily bercerita tentang tujuan menemukan Tears of the Moon. Dia percaya bahwa itu bukan sekedar legenda. Jika berhasil menemukannya, maka itu akan menjadi awal dari revolusi ilmiah, dan tak terhitung berapa nyawa yang bisa diselamatkan dengan satu kelopak itu. Kebohongan Frank yang lain pun terungkap. Ternyata kucing besar yang mengacau di bar adalah Proxima, peliharaan Frank. Lily benar-benar frustasi, entah apa yang bisa dipercaya dari Frank. Sementara itu, Pangeran Joachim menemukan cara lain yang lebih cepat untuk menyusul Lily. Dia bersekutu dengan satu-satunya orang yang pernah berada sangat dekat dengan artefak dan juga Tears of the Moon, yaitu Aguirre. Pria itu pun benar-benar mendatangi lokasi di mana Aguirre terjebak. Setetes air sungai membuat Joachim berhasil mendapatkan kesepakatannya dengan Aguirre. Lalu sang pangeran pun meledakkan daratan untuk membuat aliran sungai mengarah ke lubang itu, sehingga Aguirre dan anak buahnya pun bangkit. Beberapa hari kemudian, L'Aquila tiba di lokasi jeram yang dimaksud Frank. Mereka pun mempersiapkan semuanya termasuk artefak. Diam-diam Frank mendengarkan pembicaraan Lily dan McGregor. Dia memerintahkan Proxima untuk merebut benda itu. Inilah saat-saat yang paling mendebarkan. L'Aquila benar-benar berguncang hingga akhirnya tiba di ujung sungai dengan mesin yang nyaris mati. Seperti yang dikatakan Frank, kapal itu selalu membawa keberuntungan. Di saat-saat terakhir, pacu mesin menjadi lebih cepat sehingga L'Aquila berhasil kembali ke jalur yang seharusnya. Lily mengaku sangat menikmati perjalanan yang luar biasa itu. Tapi tak bisa dipungkiri, tubuh Lily tidak sejalan dengan perkataannya. Lily dan juga McGregor muntah. Bahkan Proxima tidak menjalankan perintah Frank dengan baik. Dia malah meminum anggur dan berakhir dengan mual dan muntah. Kau adalah kucing terburuk yang pernah kumiliki. Setibanya di Teluk Ukeali, Frank dan McGregor menyiapkan beberapa kayu untuk bahan bakar. McGregor menceritakan tentang Lily dan keluarganya. Lily itu sangat mirip dengan sang ayah, sangat menyukai petualangan dan hal-hal yang tidak masuk akal. Beda halnya dengan McGregor, pria itu sama sekali tidak mempercayai Tears of the Moon, kutukan, obat segala penyakit, dan orang-orang yang terjebak selama berabad-abad di Amazon. Tetapi McGregor tetap mendukung Lily, karena ketika semua orang mengucilkan McGregor, hanya Lily yang tetap berada di sisinya. Sekembalinya ke kapal, Frank melihat Lily telah masuk ke kamar dan menemukan semua benda-benda pribadi Frank. Frank benar-benar marah, tapi Lily lebih marah karena lagi-lagi ditipu oleh Frank. Di sini Frank menjelaskan bahwa dulunya dia memang mencari benda itu, menggambar peta, dan sebagainya. Tapi Frank tidak pernah berhasil menemukannya hingga akhirnya terjebak di Amazon. McGregor yang sedang bermain dengan Proxima tiba-tiba tak sadarkan diri setelah sebuah jarum menancap di pahanya. Lily yang mencoba memeriksa saudaranya juga ikut terkena, bahkan Frank yang telah menyadari mereka sedang diserang juga terkena jarum. Mereka dibawa oleh suku pemburu ke sebuah tempat di mana kepala mereka akan dipenggal. Di hadapan kepala suku, Frank mengucapkan bahasa yang tidak dimengerti oleh Lily dan McGregor. Namun intinya, si kepala suku berjanji akan membebaskan mereka asalkan menyerahkan artefak yang dikalungi Lily. Tanpa disadari oleh mereka, Lily telah melepaskan ikatannya dan juga berhasil merebut tombak serta menantang sang kepala suku. Seriously, Frank? Tapi ternyata semua itu hanyalah skenario yang disiapkan Frank. Sam, sang kepala suku yang lelah pun juga mengakuinya. Kemarahan Lily sudah memuncak. Dia langsung meninju wajah Frank, dan itu juga dilakukan oleh McGregor sebagai balasan karena menganggapnya laki-laki yang lemah. Malam itu Lily mendapatkan petunjuk baru dari Sam setelah membacakan beberapa sandi yang terdapat di artefak. Ternyata Tears of the Moon bukan di Legrimas de Cristal, melainkan di sebuah wilayah bernama La Luna Rota. Dibutuhkan 2-3 hari perjalanan untuk tiba di sana. Lily memutuskan tidak lagi menggunakan jasa Frank karena merasa sangat kecewa dengan semua tipuan yang tak ada habisnya. Menjelang dini hari, Frank merasakan bahaya mengitari tempat itu. Dia langsung mengajak Lily untuk melarikan diri, namun sebuah teriakan menandakan bahwa mereka sudah terlambat. Aguirre dan anak buahnya adalah bahaya yang dimaksud oleh Frank. Pareces sorprendido.
It's impossible. Mereka membunuh satu persatu suku Puka Micuna, bahkan McGregor nyaris tewas. Tidak ada yang bisa membunuh Aguirre dan anak buahnya karena wujud mereka yang aneh dan mengerikan. Lily sempat tertangkap sehingga artefaknya dirampas. Itu membuat Frank terpaksa berduel dengan Aguirre. Tubuh Frank tertikam, tapi dia berhasil merebut artefak dan di saat-saat terakhir berhasil melemparkan benda itu ke Lily. Tidak ada waktu untuk berduka, karena jika mereka tertangkap, pengorbanan Frank akan sia-sia. Aguirre hanya mengincar artefak, maka menjauh dari sungai adalah solusinya. Dan ternyata arahan Sam benar, ketika berada terlalu jauh dari sungai, hutan itu seolah menjadi hidup dan langsung menyeret kelompok Aguirre. Keesokan paginya ketika mencari McGregor, sangat mengejutkan Lily menemukan jasad Frank. Ternyata Frank masih hidup, walaupun sebilah pedang tertancap di tubuhnya. Itu terlihat mengerikan dan sulit dijelaskan jika pedangnya belum dicabut. McGregor yang tidak kuat menyaksikan pemandangan tersebut seketika pingsan. Beberapa jam kemudian, akhirnya pria itu terbangun, tapi Lily tidak bisa lagi membawanya. Apalagi saat ini McGregor mengalami cedera di pergelangan kaki. Dalam perjalanan ke La Luna Rota, Frank menceritakan semua kebenaran tentang dirinya, mulai dari hubungannya dengan Aguirre hingga perjalanan mereka untuk menemukan Tears of the Moon. Ya, ternyata Frank adalah Francisco Lopez de Heredia, seorang kartografer dalam kelompok Aguirre yang berkhianat karena tidak ingin ikut terlibat dalam kegilaan Aguirre membantai suku penjaga. Setibanya di tujuan mereka, hanya ada air terjun yang menurut petunjuk Sam harus diubah menjadi batu. Keputusan Frank sangat tepat untuk memeriksa ke bawah air karena dia menemukan sesuatu yang luar biasa dan fantastis dengan ruangan kecil di mana terdapat sebuah tuas. Tentu saja itu mengharuskan Lily menyelam bersama Frank untuk menarik tuas itu. Ternyata inilah yang dimaksud air yang berubah menjadi batu. Muncul sebuah bangunan kuil tua dari dalam air di mana terdapat Tears of the Moon. After 400 years. Mereka merasa sangat bahagia. Selain bisa mengobati segala macam penyakit, Lily juga bisa mematahkan kutukan, sehingga Frank bisa bebas pergi kemanapun. Namun, Frank sendiri tidak pernah berniat pergi, karena kehidupan Frank telah berakhir, dan memang begitulah seharusnya yang terjadi 4 abad yang lalu. Tiba-tiba saja sebuah kapal selam muncul tepat di hadapan bangunan tua. Ya, itu adalah Joachim bersama dengan McGregor yang telah menjadi tawanannya. Lily dan Frank dipaksa untuk mengantarkan Joachim ke dalam kuil sekaligus membangkitkan pohon agung yang telah mati. Karena dengan kelopak itu, Joachim tidak hanya berniat memenangkan perang, tapi juga memimpin seluruh generasi yang akan datang. Negosiasi menjadi sedikit rumit karena Joachim hanya mengizinkan salah satu di antara Lily dan Frank yang boleh memiliki satu dari 2 kelopak. Joachim memberikan kebebasan kepada keduanya, bahkan jika memang harus saling membunuh. Menurut apa yang dibaca Sam, mereka harus lebih dulu menghancurkan hati untuk menemukan kunci dari Tears of the Moon. Dan ternyata benda yang selama ini dikira anak panah itu adalah hati. Ketika Frank membelah benda itu, terdapat sebuah permata merah yang menjadi kunci kedua. Seketika, cahaya merah dari permata mengalir bagai air dan menumbuhkan kembali pohon agung. Akhirnya di bawah sinar bulan merah, kelopak Tears of the Moon mulai bermekaran. Lily melanjutkan rencananya untuk membunuh Frank demi mendapatkan kelopak penyembuh. Wanita itu merebut pistol salah satu pengawal Joachim dan langsung menembak Frank. Tapi seperti yang kita tahu, Frank tidak bisa mati. Saling membunuh hanyalah sebuah trik untuk memperdaya Joachim. Cahaya bulan dengan cepat bergerak menjauhi pohon agung, sehingga membuat Tears of the Moon lenyap. Untungnya Lily berhasil mendapatkan satu, namun sayangnya pohon agung mulai tumbang. Itu menempatkan Lily dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Sama seperti sebelumnya, Lily selalu menemukan cara untuk menyelamatkan diri tanpa harus kehilangan benda berharganya. Kali ini dia dibantu Frank, yang dengan sigap meraih kelopak yang dilepaskan Lily. Sayangnya ancaman lain menghampiri mereka. Aguirre dan kroninya datang untuk merebut kunci kebebasan dari kutukan yang menjerat mereka selama berabad-abad. Melihat Lily sedang terancam, Frank memancing Aguirre dengan kelopak yang ada di tangannya. Setelah mengucapkan salam perpisahan dengan McGregor dan Proxima, Frank melaju secepat mungkin dengan L'Aquila yang mungkin ini akan menjadi perjalanan terakhirnya.
Tak butuh waktu lama bagi kelompok Aguirre untuk mengejar kapal itu, tapi Frank telah bersiap menghadapi mantan rekan-rekan seperjuangannya. Jeratan akar pohon Gonzalo berhasil ditebas Frank, sedangkan Sancho si sarang lebah dipanaskan dengan api hingga meleleh. Sementara itu, Lily berhasil turun dari pohon agung dan menemui McGregor. Ternyata Joachim yang sebelumnya diserang ular-ular Aguirre masih hidup. McGregor yang merasa kesal langsung menghajar pria itu dengan tinju keluarga Houghton yang kuat hingga akhirnya sang pangeran mati tertimpa batu. Right. Kembali ke Frank, hidup lebih lama dibandingkan rekan-rekannya membuat pria itu semakin tangguh. Sejauh ini dia masih bertahan dari gempuran 4 monster sekaligus. Bahkan Frank juga melakukan perlawanan dengan menghantamkan senapan ke Melkor sang lumpur hingga berceceran. Dengan licik, Aguirre melilit menggunakan ular-ularnya, lalu kembali menikam Frank. Tapi disinilah akhirnya, Frank telah memberikan kelopak itu ke Lily. Kini hanya kutukan abadi yang menanti mereka berlima, karena rencana Frank adalah menghancurkan gerbang air kuil untuk membendung aliran sungai. Seketika 5 pria tangguh itu membatu di dinding kuil. Lily yang merasa sangat kehilangan mengorbankan Tears of the Moon satu-satunya untuk mengembalikan Frank. Pada awalnya hanya membuat sebuah retakan kecil, tapi sesaat setelah itu ternyata kelopak itu benar-benar berhasil menghilangkan kutukan Frank. Dan kini Frank telah menjadi manusia panah. Tidak disangka-sangka ternyata ada sedikit cahaya bulan yang masuk, sehingga membuat satu kelopak Tears of the Moon mekar. Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan McGregor yang lancang dan agak kasar menolak undangan asosiasi Royal Society. Dia dan Lily tidak sudi menyerahkan jurnal perjalanan mereka kepada para pria tua busuk yang licik. Lily sendiri telah mendapatkan gelar profesornya di Universitas Cambridge, dan di suatu siang yang cerah, dia menepati janjinya kepada Frank untuk mengajarkannya mengemudi mobil bersama dengan Proxima di kursi belakang. Bagaimanakah kelanjutan kisah mereka? Akankah ada petualangan baru? Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Tidak banyak yang menjadi tanda tanya dalam film ini, tapi mungkin ada sedikit yang bisa saya jelaskan untuk melengkapi alur atau minimal menegaskan informasi-informasi yang tersirat di dalamnya. Oke, mari kita masuk ke segmen penjelasan. Sebenarnya adalah sebuah nama pohon agung dengan kelopak yang memiliki keajaiban. Konon, kelopak tersebut dapat menyembuhkan penyakit apapun, bahkan mampu mematahkan kutukan. Karena kekuatannya yang menakjubkan itu, Tears of the Moon berakhir dengan hanya dianggap sebagai mitos. Namun itu sama sekali tidak melunturkan semangat Dr. Lily Houghton. Berawal dari dongeng dan peta peninggalan sang ayah, Lily mendedikasikan hidupnya selama bertahun-tahun untuk mencari keberadaan pohon itu, demi bisa menyelamatkan jutaan nyawa atau bahkan mungkin seluruh umat manusia. Tapi untuk menemukannya, Lily membutuhkan mata panah suci yang dikuasai oleh sekelompok orang yang bahkan tidak percaya akan keberadaan pohon tersebut. Mungkin di awal film kita sudah dijelaskan tentang legenda para penakluk yang dikutuk selamanya berada di sekitar sungai Amazon. Tapi Frank sempat menjelaskan kisah nyata dan apa yang sebenarnya terjadi. Frank yang bernama asli Francisco Lopez de Heredia adalah anak dari seorang tentara bayaran yang direkrut oleh ayah Aguirre di Algiers. Ketika sang ayah tewas, Frank kecil dibesarkan bersama Aguirre hingga menjadikan mereka seperti saudara. Demi menyembuhkan putrinya yang sakit, Aguirre bersumpah akan menemukan Tears of the Moon. Sebagai saudara, sudah pasti Frank pun ikut serta dalam petualangan tersebut. Walaupun berhasil menaklukkan ombak di lautan luas, tapi mereka kalah dengan aliran sungai yang deras. Satu persatu dari kelompok penjelajah itu direnggut oleh hutan, hingga suku penjaga yang disebut Puka Micuna menemukan mereka serta memberikan ramuan Tears of the Moon untuk penyembuhan. Hari-hari dilewati dengan damai, hingga Aguirre menjadi tidak sabar dan meminta kepala suku menyerahkan mata panah sekaligus menuntun jalan ke pohon ajaib. Kepala suku menolaknya, dan terjadilah pembantaian. Hubungan saudara membuat Frank tidak bisa melawan Aguirre, tapi pembantaian jelas bertolak belakang dengan prinsipnya, sehingga mau tidak mau pria itu harus mengkhianati saudaranya. Hembusan nafas terakhir digunakan kepala suku untuk merapal mantra kutukan, dan sejak saat itu, kelompok Aguirre termasuk Frank menjadi hidup abadi dan dipaksa tetap berada di sekitar sungai Amazon.
Pengkhianatan tersebut membuat Frank dan Aguirre bertarung selama bertahun-tahun, hingga akhirnya kelompok Aguirre masuk ke dalam jebakan yang dibuat Frank dan tidak bisa kembali ke sungai, sehingga membuat tubuh mereka membatu dan berubah menjadi monster-monster yang terbuat dari bagian-bagian hutan. Aguirre terbuat dari tumpukan ular, Sancho dari madu, Melchor dari lumpur, dan Gonzalo dari akar pohon. Sedangkan Frank melanjutkan kehidupan abadinya, menjalin hubungan dengan suku penjaga Puka Micuna dan membangun sebuah kota di sekitar Amazon. Dia banyak mendapatkan teman baru, tapi tak sedikit juga teman-teman lamanya yang pergi. Itulah yang membuatnya berupaya menemukan Tears of the Moon dengan sebuah kapal yang dibangunnya, L'Aquila. Setelah mencari sambil memetakan setiap inci sungai, akhirnya Frank menyerah karena benar-benar tidak bisa menemukan Tears of the Moon. Di bagian akhir, McGregor menjelaskan bahwa saudarinya telah menjadi profesor di Cambridge. Ini mengisyaratkan bahwa Lily telah membawa kelopak itu kembali bersamanya ke London dan menjadi terkenal dalam usahanya untuk membebaskan dunia dari penyakit. Selain itu juga, selama petualangan, di antara Lily dan Frank juga telah terjalin asmara, sehingga di bagian akhir terlihat mereka sedang menikmati kehidupannya sebagai pasangan di London dan siap untuk sequel selanjutnya. Di salah satu artikel saya menemukan informasi bahwa Dwayne Johnson telah melakukan pertemuan dengan Disney untuk membicarakan kelanjutan film tersebut, dan mungkin sudah ada petunjuk kemana arah sequelnya. Kita doakan saja mudah-mudahan jadi ya. Nggak perlu sensi apalagi anarki, saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dan saya pahami dari film ini, dengan tujuan dan niat membuka forum diskusi. Yang tahu benar atau salah, hanya sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang pemikiran saya ternyata salah. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan berkomentar, walaupun telat. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pemulihan sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat setiap hari.